Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina al-awwalin wal-akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada yadaihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin. Amma ba'du. Kaum hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mengawali bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh ampunan, bulan yang suci, mari kita meningkatkan kualitas iman kita, kualitas takwa kita, kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan sebelumnya, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kualitas kadar keimanan kita berkurang, kualitas kadar takwa kita berkurang, kualitas kadar syukur kita berkurang. Maka di bulan yang suci inilah kita pacu diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita di bulan Ramadan, bulan yang kita harapkan, bulan yang tidak semua orang yang menjumpainya, seperti doa kita sebelumnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Wa balikna umurana fi syahril Ramadan. Allah sampaikan umur kita ke bulan Syahrul Ramadan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quran, Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum, kata Allah, jikalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, la azidannakum, maka akan aku tambah. Wala in kafartum, dan jikalau engkau berkufur atas nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat besertaikan salam kita bagindakan ke ruh junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW, sosok figur yang kita jadikan suri teladan, sosok figur yang kita harapkan syafaatnya. Mari kita kirimkan sepatah dua kata yang insya Allah ringan di dalam ucapan dan berat di dalam timbangan, dengan lapas kita bersama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema ceramah yang saya bawakan di bulan suci Ramadan ini adalah menghiasi diri dengan akhlak kebaikan. Sebagai seorang muslim, layak sepantasnya kita menghiasi diri kita dengan akhlak kebaikan. Allah telah memerintahkan hambanya untuk senantiasa berbuat baik dari hari ke hari, waktu ke waktu, hingga masa ke masa. Allah dan Rasulnya juga memerintahkan kita semua agar menjadikan dunia ini sebagai ladang amal ibadah kita untuk mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya, yakni akhirat kelak. Jika seseorang yang berbuat baik kepadamu, jangan pandang kecil dan besarnya kebaikan, terlebih banyak dan sedikitnya kebaikan yang engkau terima. Telah dijelaskan di dalam kitab Nashahul Ibad, ada suatu maqalah karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Wa maqalatu saniyata wa isrona, maqalah yang ke-23. Faqala azza wa jalla, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Azir, wahai Azir, iza asabaka khairan, ketika ditimpa kepadamu kebaikan, yasiran yang sedikit, fala tanjur, maka kamu jangan lihat sagirihi, pada kecilnya kebaikan, wanjur, dan lihatlah ilaman zakaka, pada zat yang memberi rezeki. Kaum hadirin yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan dalam hadis Nabi yang lain, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la tahkiranna minal makrufi syai'an walau talqan akhaka bawajahin talqin. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memandang remeh suatu kebaikan meskipun engkau sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas dapat kita garis bawahi, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh menganggap remeh suatu kebaikan, besar kecil kebaikan yang kita terima. Kaum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita dilahirkan ke dunia ini bukan hanya sekedar hidup saja. Kita dilahirkan ke dunia ini bukan hanya sekedar makan, minum, tidur saja, tetapi tujuan yang sesungguhnya adalah kita dilahirkan ke dunia ini hanyalah menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Maka daripada itu, jangan kita jadikan dunia ini seakan-akan kekal. Jangan kita jadikan dunia ini seakan-akan hidup selamanya. Jangan kita jadikan dunia ini seakan-akan tiada ujungnya. Tetapi apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Baik itu balasannya di dunia terlebih di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, jikalau engkau berbuat baik walaupun sebesar biji zarrah, niscaya engkau akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat baik walaupun sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Kaum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita senantiasa, mari kita selalu berbuat baik, baik itu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Telah dijelaskan di dalam suatu makalah dari Ali karamallahu wajaha, Kun indallah khairun nas, jadilah kamu di sisi Allah itu sebaik-baiknya manusia. Kun indan nafsi syarrun nas, dan jadilah kamu di sisimu dirimu sendiri sejelek-jeleknya manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang berbunyi, Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tiada balasan kebaikan melainkan balasan kebaikan pula. Maka daripada itu, mari kita pacu diri kita di bulan Ramadan ini senantiasa menghiasi diri dengan akhlak kebaikan, senantiasa menghiasi diri dengan akhlak terpuji, karena di bulan inilah yang kita harapkan ridha Allah, ampunan Allah di bulan Ramadan. Karena sebaik-baiknya manusia itu bukan hanya sekedar tinggi jabatannya, sebaik-baiknya manusia itu bukan hanya mempunyai pangkat, tapi sebaik-baiknya manusia itu termasuk juga khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yaitu bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon beri maaf. Semoga dapat diambil ikhtibarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.